2022, apalagi Tahun kita bilang 2022. kemarin-kemarin DP isu lebih muncul lah, ya Betul, lebih betul, viral betul, dan betul. begitu. Toh Dan jadi ternyata pasti ya tak ketambahan. itu DP kasus, DP case di anak remaja. Iya anak remaja. Anak Jadi dari remaja. WHO dorang data dang menunjukkan 1 dari 7 anak range usia kayak dari 10 sampai 19 tahunan. Itu kayak baru gitu. sampai 19 tahun. Ah, Belum yang belum kepala yang dua. lain, kepala 2. Dan Belum yang kepala 3. iya, kan sebenarnya kan usia 20-an juga masih bisa diklasifikasikan anak muda. Iya Ya betul. toh? Cuma itu Masih usia produktif toh. Iya betul. Cuma DP data masih dipisah. Karena memang mungkin kalau digabungkan ini usia remaja dengan usia anak muda, nah apakah akan menyentuh 100%? Itu no. Makanya yang remaja saja 34 sekian toh. Jadi memang harus menjadi perhatian, bukan cuman untuk orang tua dan lain-lain, Betul. untuk orang lain anak muda. Harus lebih Dan concern. kalau misalnya Ngoni jadi tipikal orang anak-anak yang rupa semua tuh kayak dipendam sendiri. Iya betul, apa-apa simpang toh. Justru ini yang DP akibat fatal sekali. Nah, karena ketika tas sontong pecah. Iya betul. Jadi setidaknya ya pergunakanlah lingkungan sekitar Ngoni, lingkungan keluarga. Kalau Iya, misalnya Ngoni betul. keluarga Ngoni rasa jadi orang-orang justru tidak bisa dipercaya karena ini fakta. Ada orang-orang yang dia suka mau Bercerita. suka ada orang yang boleh dia mau ungkapkan DP isi hati, mau ungkapkan DP beban, tapi kayak keluarga pun Dia jadi nggak bisa, dia nggak bisa mau bisa. tambah cerita. Dan itu artinya dia nggak kasih kepercayaan Dia nggak oleh kasih keluarga. kepercayaan. Kadang orang lebih Oh, rasa mungkin lebih rasa nyaman kan kayak ini kok udah lebih rasa nyaman orang mau bercerita. betul. Kadang kalau orang tua tuh kadang orang nggak rasa nyaman untuk mau bercerita, curhat dan lain-lain. Kalau mungkin teman atau Betul. pasangan begitu. Jadi Ngoni boleh mau bukan mau lari juga sih. Ngoni boleh mau curahkan Ngoni pe isi hati, Ngoni pe beban apa yang Ngoni alami, Ngoni pe teman-teman. Ya walaupun pada akhirnya dorang nggak bisa kasih solusi yang betul-betul kompleks nih teman Pro 2. Setidaknya Ngoni pe Unek-unek Ngoni ya. pe beban pikiran, Ngoni pe isi hati diungkapkan. Yang penting dia tahu apa yang sedang Ngoni alami. Betul. Dan kebanyakan mungkin anak muda agak sedikit risih mau curhat stop pada orang tua. Kang, tapi menurut kita sih selama orang berusaha bonding bagus dengan orang tua ya, membangun komunikasi, terasa orang pasti bisa diajak ngobrol kayak teman. Boleh. Karena boleh. ini kembali lagi kita pengalaman begitu kalau tapi orang tua dari Oke. memang kita masuk usia remaja lah, usia SMP ke atas, kita mulai cerita begini. Enggak terlalu detail tapi ada yang harus kita cerita karena dorang kan semua lewati toh fase-fase remaja toh. Justru kita berani membuka diri tapi orang tua secara khusus pas kerja. Kalau Karena ini kita rasa gitu. orang boleh kasih solusi yang tepat. Dan kalau menurut kita ini justru jadi hal yang nggak boleh orang sepelekan juga sih sebenarnya. Iya betul, karena sedangkan contohnya saja nih orang mau bilang, "Ma, kita sayang sama mama." Itu orang risih kan? Apalagi orang mau cerita, "Ma, ada kok cowok begini-begini." Padahal sebenarnya apapun orang usahakan cerita juga orang tua. Ini sih salah satu yang kita lakukan sampai ya kita tiap hari kan enjoy. Karena enggak semua yang terjadi harus orang pikir sendiri. Betul. Harus orang rasa sendiri. Kadang coba orang membangun dari hal kecil cerita Pak Mama misalnya atau Papa. Yang kalau yang lebih dekat Pak Mama ya silakan Pak DP Mama. Kalau ngoni misalnya lebih dekat Papa ya udah mulai dong, Pak kita cuma anggap Bapak teman. Kita mau cerita begini. Kita rasa itu kalau misalnya orang bilang langsung, bilang bye-bye, orang mengerti dan pasti kasih pendapat atau tanggapan yang boleh orang pakai yang itu untuk menghadapi apa yang sedang orang pikirkan atau orang hadapi begitu teman Pradua. Cuma jujur kalau kita justru yang masih belajar untuk terbuka untuk jadikan tapi orang tua sebagai tempat curahan hati dan juga isi pikiran sampai beban. kita masih pilih-pilih. Informasi masih membatasi informasi atau mungkin hal-hal yang kita mau sampaikan pada orang. Karena mungkin buat beberapa orang ini jadi hal yang boleh mau dibilang awkward antara antara orang tua dan juga anak. Karena mungkin di beberapa case ini enggak semua case, di beberapa case orang merasa orang mungkin
ndak bisa kasih tanggapan sesuai dengan orang pe ekspektasi. Iya, mungkin. Mungkin. Ada beberapa. Cuma kalau misalnya ngoni yakin dan ngoni ngerasa dorong pe advice atau dorong pe masukan boleh mau kasih hal-hal yang membangun, why not gitu. Iya. Nggak ada salahnya. Makanya torang juga kan begitu juga curhat ke teman-teman sih ya. Kadang betul. kan ada yang dengar terus kasih tanggapan yang memang membangun, ada juga yang semi-semi julid, bahkan sampai menjerumuskan. Aduh, Tergantung jangan. dari orang pintar-pintarnya saja, toh. Iya, betul. Tapi kalau pengalaman kita sih sejauh ini untuk menjaga kita mental health, kita sering cerita sama orang dan dari kita sekolah umur remaja sering kita cerita tapi orang tua. Oke. Kalau teman-teman ada? Kalau teman-teman ada tapi mungkin tidak semua. Nggak semua. Tapi kadang kan orang setelah orang menikah punya pasangan ya kadang pasangan dengan orang tua. Nah ini sama dengan ini suami berarti dengan cuma kalau sering pasangan koma so memang samu atau so nyandak pilih-pilih so nyandak membatasi dengan apa unek-unek. Ya kurang lebih lah begitu. Karena justru kalau kita rasa kalau masih di level-level pertemanan ada hal-hal yang masih orang batasi juga. Ya toh pastinya. Iya ada yang aduh Beli ini coba aku bawa dari Jabang Bayi. Iya dong bilang. Tapi ada kan yang orang, aduh enggak tak mau cerita. Begitu dah. Itu ada kata masing-masing dari orang pasti entah ada. apakah yang ngoni takut dorang, bukan ngoni takut juga sih. Entah apakah ngoni ini mau dorang pada akhirnya mau jadi tipikal orang yang judgmental. Iya, betul, dan lain sebagainya. Jadi mending sampai di sini ngoni untuk kasih informasi mungkin dibatasi lah istilahnya. Iya karena yang namanya itu dong kembali lagi kesehatan mental itu pengaruh sekali buat orang kehidupan ya. Rupa di luar sana kan orang dengar kebanyakan kasus-kasus kriminal itu dilakukan oleh anak muda. Ya salah satu dari alasan karena mungkin dorang mentalnya yang ndak kuat dan begitu. Mungkin di rumah betul. Dengan kehidupan rumah seperti itu dorang akhirnya mencurahkan dan pecah pada orang lain. Akhirnya terjadi kriminalitas dan yang tidak orang inginkan dan lain-lain. Lagi-lagi itu jadi DP faktor salah broken satu kan home. Kayaknya broken home dan lain-lain. Akhirnya tak bawa-bawa. Jadi tapi bukan berarti semua yang broken home anak-anak yang tidak punya masa depan, anak-anak yang boleh mau dibilang ugal-ugalan di luar sana, enggak. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Cuma sebenarnya broken home itu jadi salah satu faktor utama dan itu data yang kasih tahu juga. Ada data yang mengungkapkan fakta tersebut. Jadi yang paling pasti semangat for semua teman Pro 2 yang mungkin lagi struggling dengan masalah kesehatan mental. Kalau misalnya ada beberapa hal yang justru Ngoni suka sekali mengungkapkan, mari Ngoni pilih-pilih. Kalau orang tua kayaknya enggak, kalau teman Ngoni masih kasih batasan yang cukup besar. Nah apa-apa kalau misalnya Ngoni mau konsultasi dengan psikolog. Psikolog enggak apa-apa. Kalau dulu mungkin orang pikir paling kan orang bilang Ngana pikir kita gila, nyandak nih psikolog itu bukan hanya menangani orang yang memang sudah seperti itu ya. Tapi enggak, sekedar orang minta juga advice daripada orang boleh. Atau sekalian dorang yang bisa yang bisa kasih tahu orang ternyata ada masalah enggak sama mental kesehatan orang. Karena nanti ada DP tes juga, ada DP pertanyaan dan lain sebagainya. Ada step by step yang harus Ngoni lakukan sampai akan ada di titik di diagnosa Ngoni mengidap kesehatan mental. Kesehatan mental inilah atau inilah yang terganggu. Karena itu banyak Kang. Karena justru kalau misalnya Ngoni mau pendam sendiri semua akan berdampak yang tidak baik nih teman Pro 2 dan pada akhirnya akan ada titik di mana beberapa dari antara orang yang struggling dengan kesehatan mental justru mau self abuse, menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai lah ya teman Pro 2. Iya itu masalahnya. Jadi lebih baik lah Ngoni menjaga kesehatan fisik, mental juga harus mengikuti, terus memperhatikan. Karena banyak manfaat lah kok for orang. Kalau misalnya orang menjaga yang namanya atau terus memperhatikan ya, orang kesehatan mental supaya lebih baik dan bagus. Selain pastinya orang hubungan yang keluarga bagus, mau bergaul orang pembawaan itu bagus, toh. Karena memang kayaknya enggak ada sesuatu di sini ataupun di hati yang tatahang dah. Yang tatahang. Jadi orang kayak ya udah jalan seperti itu. Jadi orang kayaknya happy dan membangun hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Apalagi hubungan dengan si dia. Waduh.
Gitu, jadi penting sekali orang untuk terus menjaga yang namanya kesehatan mental teman Pro 2. Betul sekali. Dari muda nih. Mar sebenarnya wajib sekali Ngoni sama tahu nih teman Pro 2. Kalau misalnya ada beberapa jenis mental health issue yang umumnya dialami oleh sebagian besar anak muda yang ada di Indonesia, yaitu gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan makan, ini juga termasuk gangguan mental juga ternyata, gangguan obsesif kompulsif atau yang biasa orang kenal dengan OCD, dan juga gangguan stres pasca trauma, dan ada macam-macam jenis lainnya yang paling pasti itu yang paling umum dialami sama anak-anak muda yang ada di Indonesia. Yang paling pasti jangan sampai Ngoni salah penanganan dalam menyelesaikan Ngoni gangguan kesehatan mental yang satu karena ini. Beda lagi dari penanganan. Beda. Dia ada tingkat-tingkatan mental begitu. Yang paling pasti Ngoni juga mesti pahami Ngoni diri sendiri tentunya. Iya, memahami diri sendiri itu penting. Apa yang orang ingin, seperti apa. Betul. Karena pada akhirnya kalau misalnya orang mau ingin dipahami oleh orang lain, mau sampai kapan? Iya betul. Jadi akan pernah ya. Yang pada akhirnya yang mengerti kamu cuma kamu. Diri kamu sendiri. Oke. Keren ya. Ini jadi. Nanti setelah ini jadi apa? Jadi beskar. Jadi beskar, oke. Titip jadi bagian KMB. Multimedia baru beskar kata itu. Oke, nanti Tom dia mau balik lagi ya, mau kasih tahu Pangoni kira-kira alasan kenapa orang mesti perhatikan dengan yang namanya kesehatan mental itu supaya apa. Dan kalau mau kasih tanggapan ya. Habis ini orang mau baca-baca komen dengan semua opini yang udah masuk di WhatsApp, Instagram, dan juga di live comment sectionnya YouTube. RRI Manado. So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Manado. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. FM, teman terbaik kamu. Kesehatan mental juga nih teman Pro 2. Masih dengan Arya dan juga Lydia. Bingung dan Nona Manado, teman baca cerita, teman Pro 2. Yuh. jadi gimana nih? So sejauh apa orang topik dan juga pembahasan Lydia? Oh ya, tadi kan Stong suka kasih tahu juga kira-kira apa aja. Apa teh yang jenis-jenis gangguan kesehatan mental for teman Pro 2. Iya, yang umumnya dialami sebagian besar anak-anak muda yang ada di Indonesia. Yang ternyata kalau orang mau lihat di data nih teman Pro 2, bahkan sampai di tahun lalu Kementerian Kesehatan mengungkapkan dari rentan usia tadi 18 sampai 19 tahun. 10 sampai 19. 10 sampai 19 tahun. Bayangkan 10 tahun gangguan kesehatan mental. Waduh. Ayo. Jadi hal yang serius banget enggak sih? Jadi nge-trigger orang semua untuk tetap selalu peduli dan lebih peduli lagi tentang orang kesehatan mental. Deng jangan malu kalau misalnya ada beberapa dari ciri-ciri kesehatan mental yang mungkin kayaknya kita ini, jangan malu-malu kita untuk pergi ke profesional ya, kayak psikolog dan lain-lain sebagainya. Betul. Yang paling pasti jangan sampai ini self diagnose. Iya. Karena jadi salah satu hal yang sangat-sangat tidak baik. Apalagi ini self diagnose ini nggak cuma tentang kesehatan mental, kesehatan fisik juga jangan sampai ini self diagnose. Kalau mungkin ini ngerasa sakit kepala di bagian kanan, ini cuma mau Google, kalau ternyata orang mau bilang inilah. Terus berani untuk beli obat kan. Nah, jangan sampai. Mending konsultasikan ke dokter karena sekarang kan semua ada yang namanya
namanya BPJS. Iyo, katu jadi Ada maksudnya dokter-dokter keluarga. kalau ngoni mau bilang aduh setengah mati, aduh ribet, enggak, cuma ngoni aja yang nih mau. Cuma ngoni aja yang nih mau. Ternyata Iyo. ada banyak sekali hal-hal yang boleh mau timbul atau mungkin sakit dan DP nama kalau toren cuma mau bilang dari sakit kepala di bagian tertentu. Sini, betul. Karena ternyata mesti disesuaikan juga kalau misalnya orang mau konsultasi ke dokter, ada hal-hal yang mau ditanyakan sesuai dengan orang aktivitas di beberapa hari terakhir. Apakah orang sering begini, sering karena udah begini. bilang berapa jam sekali begitu kan? Betul. Lama nyandak DP apa sakit manucu dan lain-lain begitu jadi. Atau justru kalau misalnya ngoni tipikal orang yang kita kok darah rendah berapa hari ini tidur ndak bagus. Jam-jam tidur dang apa. Tahu ternyata kok teh Selain lebih serius DP penyakit. itu Jangan sampai tiba-tiba sok parah langsung sama halnya dengan kesehatan mental nih Iya, teman berdua. betul Kalau misalnya ngoni sekali. googling ada beberapa gejala yang ternyata mencondong ke ngoni kondisi DP kesehatan ciri-ciri mental dang, yang menjurus ngoni ke situ. sedang alami, jangan ragu-ragu untuk langsung konsultasikan dengan profesional, dengan psikolog di sekitar ngoni yang terdekat. Kalau misalnya ngoni pun ada kenalan, ada keluarga psikolog, lebih bagus lebih lagi bagus. supaya ngoni jadi lebih terbuka, karena justru keterbukaan ini akan menentukan juga kalau misalnya ngoni masih ragu-ragu, masih malu-malu mau terbuka, mau bilang apa yang sejatinya ngoni alami. Nah ini juga pada akhirnya DP diagnosa mungkin akan terjadi ketidaksesuaian. Nah, kadang orang yang cuma suka didengar, kadang dorang mau pergi di psikolog. Cuman sekedar didengar walaupun dia memang tidak ada isu kesehatan mental, tapi dia ingin cerita dang. Setidaknya kita apa yang dia begini. pikirkan, apa yang dia rasa jadi beban for dia, ndak dia tanggung sendiri. Setidaknya ada yang tahu apa yang sedang dia alami. Betul, sama dengan ini dari Kementerian Kesehatan alasan kenapa dang teman Pro 2 orang itu penting untuk terus menjaga kesehatan mental. Selain tadi yang kita bilang itu membantu orang hubungan juga dengan keluarga, dengan pasangan, teman-teman. Deng backing juga orang yang ndak ndak malu-malu, yang ndak ragu-ragu, tahu menempatkan diri untuk beradaptasi ya. Betul. Di mana lingkungan dang nantinya supaya orang ndak terlalu banyak rasa kecewa atau kesal, tahu mau bawa diri dang begitu DP istilah. Betul sekali. Nah, selain itu juga pasti kembali lagi ke kepercayaan diri. Toh? Betul. Semua akan kembali ke orang diri masing-masing. Betul. Kepercayaan diri itu penting sekali ini teman Pro 2. Karena kalau misalnya ngoni pun mau bercerita, mau ungkapkan sesuatu di ngoni orang terdekat pun, tapi ngoni ada keraguan, ada rasa tidak percaya diri ya, sama dengan nyanda. Apa yang ngoni mau sampaikan nyanda akan tersampaikan secara efektif, orang bilang. Iyo, dan yang pasti yang memang betul torong sobas di pertama tadi, yang namanya kesehatan mental itu pengaruh sama kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya orang perhatikan dengan kesehatan orang kesehatan mental, mendukung juga orang kesehatan fisik, lebih sehat, teman Pro 2 lebih aktif, dan pastinya konsentrasi. Lebih konsentrasi untuk orang yang belajar, untuk orang yang kerja, atau yang pasti kalau orang semua lakukan, memperhatikan terus kesehatan mental, dijamin apa yang sedang orang lakukan itu berhasil. Amin. Dan hubungan sosial dengan banyak orang juga bagus dan DP istilah toh. Sama dengan pada saat ini kita justru masih shock dengan data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan anak-anak usia 10 sampai 19 tahun so ada yang terkena gangguan kesehatan mental di usia remaja toh. Iya, pada akhirnya ini bukan cuma saja mau mempengaruhi dorang kondisi mental yang fisik, tapi juga mau mempengaruhi dorang proses perkembangan. Iya. Dorang proses perkembangan ini akan berpengaruh sekali terhadap dorang kesehatan mental, begitu juga dengan sebaliknya, dan hal-hal tertentu akan didukung juga dengan dorang kondisi mental pada saat ini, mulai dari perkembangan emosional, dorang cara bersosialisasi, bahkan juga dari dorang cara berpikir kognitif sebagai anak di usia ini kan masih bisa dibilang usia remaja enggak sih, 10 sampai 19 tahun. Iya, memang usia remaja, dan itu lumayan loh DP angka itu di tahun 2022. Semoga saja di tahun 2024 kemarin atau mungkin sampai dengan hari ini ada penurunan ya, jangan sampai penaikan. Jangan sampai ada peningkatan justru. Aduh. Karena kalau misalnya orang mau baca data tentang DP penyebab masalah kesehatan mental ini justru buat orang semua yang sedang struggling juga, walaupun boleh mau dibilang mengalami gangguan kesehatan mental yang sama, tapi pada akhirnya ternyata DP faktor berbeda-beda. Iya, mulai betul. dari
sekolah, lingkungan pekerjaan juga, bahkan juga persaingan yang ada di antara sesama teman dan lain sebagainya. Ini juga bisa dibilang akan menyebabkan stres dan juga gangguan kecemasan. Karena gangguan kecemasan kan juga jadi salah satu gangguan kesehatan mental juga. Betul. Kalau itu betul sama dengan kalau trauma-trauma ledang dari kecil betul. Apalagi sekarang kan semua anak-anak yang masih dari usia SD justru kan sama pakai gadget. Nah ini juga bisa dibilang gangguan kesehatan mental yang dorang alami akan muncul dari situ, dari cyberbullying, betul, dari gangguan kecemasan sosial dan lain sebagainya. Karena sejujurnya kalau misalnya somewhat orang lihat di media sosial itu juga akan memicu anxiety, akan memicu insecurities dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Sampai suhu. Dan yang pasti itu pengaruh lagi media sosial itu handphone betul gadget untuk anak-anak itu pengaruh karena kan kadang lihat orang dari situ orang boleh lihat. Iya itu sudah tadi teman juga, teman toksik, lingkungan kan. Lingkungan toksik, jadi bukan cuma teman, lingkungan. Soalnya ada kok yang baru curhat tuh. Memang itu salah satu lingkungan itu termasuk teman juga. Di studio. Langsung komen di sini salah satu kata pertemanan itu lingkungan pertemanan. Jadi mesti pintar-pintar memilih. Jujur kita relate. Kita relate dengan kondisi lingkungan yang toksik akan mempengaruhi torang pediri juga. Iya. Kalau misalnya torangnya kena mental, torang jadi toksik. Iya. Jadi ada dua kemungkinan kalau torang pilih lingkungan toksik, kalau bukan torang yang kena mental, torang tak iko jadi toksik. Iya betul. Itu dua sih. Iya. Jadi DP opsi supaya ngoni nyenda kena mental, yang nyenda jadi toksik, keluarlah dari lingkungan itu. Iya betul, keluarlah dari akuarium itu. Janganlah berlarut-larut di lingkungan yang toksik. Karena tempat ngoni untuk bergaul bukan cuma di situ Ferguso ya. Jadi jangan cuma dorang-dorang. Cobalah orang yang baru, cari juga suasana baru, circle pertemanan yang baru. Kalian didengarkan, kalian dihargai, betul ngoni semua dianggap. Sama dengan Leo Drape lagu ini tadi anggap. Betul. Dan yang pasti yang membangun dang ya. Iya betul. Karena yang namanya pertemanan yang betul itu kan sering membangun. Yang membawa orang supaya setiap momen dalam orang hidup itu boleh mau dibilang ada peningkatan. Peningkatan betul. Dan cuma betul. Begitu aja. Dan kalau memang ngoni tahu ngoni teman itu bagus nak toksik, ketika ngoni meningkat, dia itu nak akan cemburu dan lain-lain. Malahan dia merasa senang karena ngoni jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Tapi kira itu cuma kata-kata di Instagram. Ternyata real cuy. Dalam kehidupan. Kadang orang pikir, iya, cuma kata-kata kok. Tapi itu real. Nanti ngoni mau menjalani juga. Iya. Jadi reminder dia for sama teman Pro 2 yang mungkin sampai dengan saat ini masih mencari-cari lingkungan yang tepat. Iya. Jadi pada akhirnya Ngoni pasti akan ketemu dengan orang-orang yang boleh mau dibilang ada DP toxic sadiki. Betul. Makanya itu pentingnya kenapa tolong perhatikan supaya ketika orang di lingkungan pertemanan tahu batas. Toh, aduh kayaknya dia begini ya, udah membatas, belok cari yang lain ya. Baca-baca komen dulu. Oke, dari WhatsApp, thank you for yang sudah gabung mengenai kesehatan mental. Gue sering sakit kepala, pusing, dan tertekan. Dan anomali itu kebanyakan muncul pas tanggal 20 ke atas. Ini penyakit tanggal tua. Ini DP nama penyakit tanggal tua. Itu kayaknya kalau penyakit yang satu ini seumur hidup ya. Sering sakit kepala, pusing dan tertekan dan kebanyakan muncul pas tanggal 20 ke atas. Itu tanggal tua. Is that about mental health problem? Jadi sebenarnya ini mungkin akan berpengaruh ngoni ke kesehatan mental. Kalau terjadi terus-menerus dan pada akhirnya ngoni bisa dibilang akan mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Ngoni semua kecemasan terus-menerus, ngoni semua berlarut-larut berlebihan dalam nantinya. Karena kalau misalnya 20 ke atas itu sampai mau gajian kalau tidak salah. Kayaknya itu menurut kita itu salah satu mungkin penyebab kesehatan mental yang ngoni buat-buat. Kalau tahu tiap tanggal 20 ngoni jawas-was dan makanya demat. Kontrol pengeluaran. Jangan sampai ngoni tahu-tahu tiap bulan begitu. Iya, kalau nggak tahu apa itu memang penyakit bulanan, penyakit tahunan. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya makanya hemat.
Kalau boleh mau dibilang Ngoni juga tipikal anak muda yang sandwich generation. Karena ternyata ini bukan cuma sekedar jalan cerita di film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Gitu, yang rilis beberapa bulan yang lalu yang menceritakan tentang sandwich generation, bagaimana dia mesti mau menanggulangi DP adik-adik dan DP kebutuhan secara pribadi. Belum DP kebutuhan sendiri. Dan bagaimana DP investasi jangka panjang di masa depan juga. Aduh, jadi semangat buat semua sandwich generation di luar sana. Betul, yang sampai sekarang masih berjuang, toh? Percayalah, upahmu besar di surga. Amin, terima kasih Pak sudah hadir. Baca komen lagi di YouTube ya. Oke, lanjut di YouTube dari RCS, tips olahraga dong buat pemula. Pemula, kasih tahu pemula. Oh, tips olahraga ya. Dari pemula. Oh, dari pemula. Dari sama-sama pemula. Kalau dari kita ya, tanpa memikirkan kita ini pakar olahraga atau pakar kesehatan, kalau dari kita sih, karena kita lihat pemula sekali ini setelah sekian abad, nyanda olahraga. Kalau kita memang yang pertama niat dulu. Oke. Karena tuh lo kan bilang memang kita ya enggak niat, belum ada niat. Tapi kayaknya ini sekarang niat nih. Olahraga dulu, olahraga nih niat olahraga bukan berarti tidak makan ya. Terus kita langsung pilih mana olahraga yang ringan dulu, toh? Betul. Menurut Ngana yang lebih duluan mementingkan kesehatan kan begitu toh. Betul. Kalau paksa dah, jadi begitu RCS. Jadi pilih dulu yang gampang-gampang, yang tidak terlalu berat dang, DP resiko dan lain-lain. Deng itu tiap mau mulai mungkin stretching dulu kasih panas-panas dulu mesti ada warming up. Warming up mesti tepat, jangan sampai ngoni salah kaprah nih teman Pro 2. Ngoni mau jalan kaki, ngoni mau lari sekian kilometer, ternyata DP pemanasan juga beda-beda. Karena torang otot-otot kaki, torang seluruh tubuh ini perlu yang namanya warming up di titik-titik tertentu. Jadi kalau misalnya torang mau jalan kaki enggak apa-apa kalau misalnya di warming up cuma yang ringan-ringan, cuma peregangan. Tapi justru kalau mau lari mesti betul-betul full body ini yang kasih panas dulu. Sama ibaratnya kendaraan kan mesti panas dulu baru dia mau bajalang bagus gitu. Itu kita tips karena kita memang baru 1 hari, baru memang kemarin. Jadi kita pikir olahraga yang ringan, itu harus pemanasan dulu. Jadi besok olahraga ulang. Iya, besok olahraga ulang. Sabtu rame? Sabtu kayaknya besok yang rame. Besok hari apa sih? Hari Jumat besok. Hari Jumat. Olahraga di kantor boleh? Iya, tapi kebetulan kita libur. Jadi mau olahraga tapi pagi. Nah itu harus pintar-pintar Kalau memang niat pintar-pintar atur waktu. Kalau memang kerja siang, pagi lah. Begitu toh. Sejujurnya kita senang sih jadi penyiar dan iya. Gimana karena waktu kan masih boleh disesuaikan dengan tetap boleh berolahraga. Ini serius, kau jangan menjilat ya. Iya dong. Betul, masih bisa disesuaikan. Jangan menjilat supaya nggak keluar mutasi ya. Aduh. Bahaya nih di menit-menit terakhir nih teman-teman. Kesehatan. Yang paling pasti kalau misalnya kita suka mau jalan pagi atau mungkin lari pagi boleh disesuaikan kalau misalnya kita di hari tertentu libur atau mungkin siaran sore atau malam dan lain sebagainya. Boleh disesuaikan, dimaksimalkan saja. Kalaupun misalnya kita petrek jogging cuma di sekitaran perumahan-perumahan, nah kita masih boleh sempatkan waktu kalau ada jadwal siaran siang. Jadi tinggal bagaimana bijak-bijak atur waktu lah teman Pro 2. Kita rasa kalau orang memang sudah menentukan niat dan pasti mau terlaksana. Betul. Bisa diatur lah ya. Semua bisa diatur. Asal ada nyandai. Asal ada niat. Itu kan tuh di atas pertama nanya baca. Hai guys, Nyong Arya, Nona Lydia. Sepertinya cuaca hari ini panas dingin. Wow, sama dengan DP sikap Kang. Paling sadap kata berendam dan mandi kolam ditemani dengan minuman air kelapa muda. Mana-mana Jopa Arif kali. soalnya cuma sampai di tulisan. Iyo. Nggak pernah datang, Kang. Dari esteler, dari bakso, mie ayam sampai air kelapa muda ada tuh udah muncul. Itu kemarin sempat kita dusur terus dang. Mana dang tuh cendol? Langsung dapat bilang, "Pergi jo di sana enak." Kira-kira sama bawa. Aduh. Ternyata cari sendiri. Ya begitulah kalau orang pengen harus berusaha toh ya. Oke, orang spill dulu sama yang so gabung di Instagram dulu, Lid.
Oke. Oh iya, aduh serius banyak gue teh. Padahal tinggal berapa menit. Nah, apa-apa. Nah, ini dari Amlia _ ya. Hai. Penting karena gue pernah jadi korban bullying gitu noh. Oh. Ya, bully. Oke, katanya request lagu. Nanti ya requestannya ya. Thank you udah gabung Amlia. Selanjutnya untuk Audi ya _ udah lebih apa nih? Oh, udah lebih apa nih? Ya. Udah lebih secure karena udah punya support system katanya. Oke. Jadi DP kesehatan mental so lebih aman dan karena so ada support system. Sebenarnya apa sih yang ada taruh di question box? Sesecure apa sih? Oh ya Tuhan, maaf nih, salah sangka. Nih tau kalau dia taruh question box itu. Oke, di sini ada Joy yang so gabung, aman banget Min, apalagi biasa dengerin lagu-lagu di Pro 2. Gokil. Oke, kita lihat justru kalau ada momen-momen di mana boleh mau dibilang titik terendah dalam hidup. Sering tapi pelarian dengan lagu. Karena maksudnya lagu yang bikin Oh, lagu yang bikin semangat, jangan lagu galau. Oh, tak kira lagu yang sama dengan apa kisah le. Jangan. Berlarut-larut. Itu akan mengundang hal-hal negatif lainnya kalau orang dengar lagu galau terus. Oke. Lain kali kalau mau question box bilang dulu ya apa DP judul supaya kita DP host mengerti salah maksud. paham ini. Nah apa-apa. Yang paling pasti orang dua mau ngucapin makasih for semua yang so gabung dari Instagram, dari WhatsApp, dari YouTube Live, dari mana aja. Yang paling pasti Ari dan Lydia mau bilang makasih banyak so dengar orang dua di Nyong Nona Manado. Tamang mau cerita Tamang Pro 2 edisi hari ini Kamis 8 Mei 2025. Betul sekali. Semoga juga semua informasi dan apa yang orang bahas bermanfaat for semua anak muda di luar sana. Dan pastiin tetap stay tune di 97,7 FM atau lewat RRI Digital karena nanti ada Nyong Arya yang mau temani ngoni semua ya. Sekali lagi terima kasih. Stay tune terus di Senin Kamis jam 2 sampai jam 3 pastinya hanya di Nyong Nona Manado. Tamang mau cerita teman Pro 2. Bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.